Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala khairi khalqillah sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Wal Asri Pertamina Surabaya rahimakumullah. Ada 3 spirit Isra Mi'raj yang sangat erat kaitannya dalam kehidupan. Yang pertama spirit pembangunan akidah, yang kedua spirit pembangunan syariah, dan yang ketiga spirit pembangunan akhlakul karimah. Saya sampaikan masing-masing 5 menit berarti 15 menit. Kalau masing-masing 10 menit berarti 30 menit. Kalau masing-masing 1 jam berarti 3 jam. Pilih mana? 15 menit. Wow. Bapak Ibu, pertama pembangunan akidah. Kalau ada pohon, Pak, akidah itu akarnya, syariah itu batangnya, dan akhlakul karimah itu daunnya atau buahnya. Makanya kalau akidahnya kuat, pasti batangnya kuat. Kalau batangnya kuat, pasti daunnya rindang. Dan orang yang mengaku mukmin itu 3 ini harus sama, Pak. Ini kalau hatinya A, pikirannya A, ucapannya A. Ya. Kalau hatinya B, pikirannya B, ucapannya juga B. Kalau hatinya C, pikirannya C, ucapannya C. Jangan begini, Pak. Hatinya A, pikirannya B, ucapannya C. ABC, Pak. Itu merek baterai itu. Namanya muntaber, munafik tapi berhasil. Pertama, Rasulullah berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di mana, Pak? Mekah. Masjidil Aqsa di mana? Palestina. Dilanjut naik langit pertama sampai ke 7, tembus Sidratil Muntaha. Berangkat tengah malam, sebelum subuh nyampe Mekah lagi. Itu ceritanya. Kira-kira akal mana yang bisa menerima perjalanan ini? Nggak ada, Bapak Ibu. Sekarang saja era modern nggak bisa. Apalagi dulu yang teknologi transportasi paling canggih itu onta. Mohon izin, saya ini kalau menafsirkan ayat tentang Isra Mi'raj bukan karena saya baca buku, bukan karena saya didhawuhi kiai atau guru, tapi saya pelakunya, Pak. Saya 7 kali melakukan perjalanan seperti yang dilakukan Rasulullah dari Mekah ke Palestina lewat darat. 7 kali, Pak. Dan besok April ini saya berangkat lagi dalam program televisi Jejak Nabi dan Rasul. Saya membuka, mungkin Bapak Ibu dari Pertamina dan Masjid Wal Asri ada yang mau ikut, silahkan. Khusus yang pernah umroh, yang pernah haji, tinggal Masjidil Aqsa Anda belum pernah, saya kawal bulan April insya Allah. Khusus jamaah zuhur yang hadir ini cukup menyiapkan dana 2.500.000 saja untuk cicilan yang pertama. Saya cerita, Pak, ya. Jadi kalau kita mau ke Mesir dari Mekah, dan perjalanan Nabi Muhammad itu paling pas itu rutenya Mesir. Karena kalau dari Mekah itu bisa ditempuh 2. Bisa lewat Mesir, bisa lewat Jordan. Dua-duanya pernah saya. Tapi lebih panjang Jordan. Saya ambil yang lebih pendek aja. Itu nyebrangnya lewat Jeddah. Sana ada pelabuhan, naik kapal. Dari naik kapal ke perbatasan Mesir yang arah Mekah itu naik bis. Kita sewa bis yang paling cepat, patas lah.
Yang saya yakin teknologi bis ini lebih cepat daripada onta. Ke Kairo, jantung kota Mesir. Itu 15 jam. Dari Kairo ke perbatasan Palestina itu 15 jam. Lewat terusan Suez. Jadi kita menyeberang jembatan bawah tanah yang membentang antara benua Afrika ke benua Asia. Alah, walaupun tak jelas nih kan sing paham. Lapo aku medendeng ini. Enggak bawa petanya, Pak. Ya pokoknya sampean anggap koyo sampean bayangno ya apa ngono lho. Cek serius ngoten lho maksudnya. Nah, itu 15 jam. Dari perbatasan namanya Kota Taba itu ke Palestina, kalau sekarang diakui nama Yerusalem, Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa itu 10 jam. Jadi 15 jam tambah 15 jam 30 jam, tambah 10 jam 40 jam. Perjalanan dari Mekah menuju Palestina lewat darat bis itu hampir 3 hari 3 malam. Tapi Nabi kan nggak berhenti di situ, Pak. Masih naik ke langit pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh tembus Sidratil Muntaha. Itu berangkatnya tengah malam sebelum subuh nyampe Mekah. Jadi Nabi itu bukan semalam, Pak, separuh malam. Kemudian Nabi SAW pulang itu bercerita di depan orang-orang Mekah tentang perihal ini. Gak ada yang percaya, Pak. Orang-orang musyrik yang memang dasarnya benci sama Nabi gak percaya belas. Tapi mau ngomong Nabi Muhammad bohong gak berani. Karena orang-orang musyrik itu tahu Nabi Muhammad itu mulai kecil, remaja, dewasa tidak punya riwayat bohong. Akhirnya mereka mengganti redaksinya Muhammad gila. Atas dasar Isra Mi'raj yang tidak masuk akal ini, Pak Bu, Rasulullah menyandang gelar gila dari kaumnya. Setelah saya baca sejarah Nabi, ternyata bukan hanya Nabi Muhammad yang pernah dipanggil gila, Pak. Nabi Isa pernah dipanggil gila sama kaumnya. Nabi Musa pernah dipanggil gila sama kaumnya. Apalagi Nabi Nuh. Kurang gendeng ya apa Nuh ini? Bikin perahu di atas gunung di musim kemarau. Orang lumrahnya bikin perahu di tepi pantai, Pak, mau berlayar, atau di atas gunung di musim penghujan. Niki mboten, Pak, kemarau bikin perahu di atas gunung. Dari kaumnya Nuh gendeng nemen Nuh. Nah, ternyata saya telaah, kenapa ada orang menganggap kita gila? Jawabannya apa? Setiap orang yang mengamalkan agama dengan serius dan sempurna, dia akan dianggap gila oleh lingkungannya. Makanya gila itu menunjukkan agamanya sempurna. Nek panjenengan durung tahu diceluk gendeng, berarti agamanya durung sempurna. Mohon maaf, Pak. Mau sempurna? Saya panggil sekarang. Ya ma'asyiral gendeng rahimakumullah. Wis sempurna wis. Hadirin, maaf, Pak. Persoalan hidup itu bukan karena benar atau salah sekarang. Tapi yakin atau tidak. Banyak orang Islam yang sudah masuk Islam murtad gara-gara Isra Mi'raj. Tapi ada namanya Abu Bakar As-Siddiq, ketika dilapori bahwa Nabi Muhammad bercerita tentang hal yang tidak masuk akal, apa kata Abu Bakar? Yang ngomong siapa? Nabi Muhammad. Lebih dari itu aku percaya. Itu namanya iman. Makanya Isra Mi'raj itu spiritnya adalah mengokohkan iman. Hadirin, saya mau bicara tentang orang gila dulu ya. Kebetulan saya ngisi pengajian di Rumah Sakit Jiwa Menur, Pak. Rumah Sakit Menur ini sebenarnya rumah sakit umum. Polinya banyak, ada poli penyakit dalam, poli kulit, poli gigi ada. Cuman yang paling viral, rumah sakit ini ngurusi orang gila, penyakit jiwa lah. Dan saya bagian ini, ngurusi orang gendeng-gendeng. Itu perintah gubernur. Mungkin oleh Bu Gubernur ini dicarikan kiai yang rotok gendeng, mungkin lah ya. Dan saya menerima itu, tidak ada masalah, Bapak Ibu. Saya senang sekali. Orang mengamalkan Islam sempurna itu gila. Bulan April yang lalu saya dari Yordan mengantarkan anak penghafal Al-Quran yang tampil di tingkat internasional. Ada 4 anak, 2 putri, 2 putra, kategori 30 juz, 20 juz. Saya tanya anak-anak yang hafal Quran, kamu sehari derasnya berapa, nak? Berapa juz? Dia bilang 15 juz, Pak Yai.
Kamu 15 juz Pak Yai. Kalau sehari 15 juz berarti kan 2 hari sekali khatam. Pulang saya cerita pengajian, Bapak Ibu, anak-anak yang hafal Quran itu sehari derasnya 15 juz. Hah? 15 juz? Gendeng arek iku lho, gendeng. Gendeng kan? Saya ke Jakarta Pak beberapa bulan yang lalu, nerima sumbangan. Ada kawan itu yang mau nyumbang hafidz se Indonesia lewat saya. Saya ngajak temen, setelah saya tanda tangan cek, dia tanya temen ini, nyumbang piro mas dek ya mas? Ini loh 2 miliar. Hah? Nyumbang 2 miliar? Gendeng arek. Gendeng Pak. Gendeng Pak. Di Surabaya ini saya punya kawan konglomerat, kaya raya Pak. Tapi kalau Ramadan di Al Akbar itu dia iktikaf mulai habis tarawih sampai subuh tiap malam. Walaupun rumahnya mewah. Setelah itu sampai duha pergi ke kantor. Katanya begini, di kantor ditanya sama kawannya, "Mas, tadi malam iktikaf?" "Iya." "Mulai jam berapa?" "Habis tarawih sampai jam berapa?" "Subuh." "Terus nang kantor?" "Iya." "Gak ngantuk Mas?" "Gak." Gendeng kone. Bayangkan Bapak Ibu, deres Quran 15 juz gendeng. Nyumbang 2M gendeng. Iktikaf semalam suntuk gendeng. Sing waras sapa? Ya sing teko pengajian iki sing waras. Soalnya gak tahu khataman Quran. Allah. Bapak Ibu, Anda mengamalkan Islam sekarang ini Pak, dianggap radikal, dianggap gendeng, subuh-subuh adem-adem udan-udan jam 4 melakukan masjid, omanya sak kilo. Anda punya tetangganan di masjid, sing masjid di, sing masjid iki lho, iku sak kilo lho. Gak apa-apa, ini gendeng kon niku, ado-ado dibelani. Sudah. Hadirin, gini persoalannya Pak. Orang gila ini kan tidak ada yang susah Pak. Ini pengalaman saya loh ya. Pengalaman saya mengisi pengajian di orang gila. Sampai niku. Coba wong gendeng lah guyu tok isine Pak. Karena mereka nggak main akal. Mereka mainnya insting. Insting itu kalau bahasa agama namanya ilham. Saya hikmah pertama, spirit Isra Mi'raj. Kalau Anda hidup dengan akal, saya jamin cepat stres. Perangkatnya kan dua kita itu, akal dan hati. Ya kan? Akal itu gawannya mikir, hati itu gawannya zikir. Dua-duanya harus sinergi Pak, beriringan Pak. Saya menyambut gawe nang Pertamina gawe akal tok rusak sampean, stres sampean. Tidak semua urusan ini bisa diselesaikan dengan akal. Buktinya orang yang pakai akal tidak mungkin percaya dengan Isra Mi'raj itu. Wong gendeng nih Masya Allah, seneng tak wong ini. Yang kedua, tidak ada ceritanya orang gila itu punya penyakit kronis, itu tidak ada. Saya langsung tanya ke dokter yang menanganinya, "Pak dokter, wong gendeng-gendeng iki ono penyakite?" "Mboten enten Ustaz, penyakitnya ya gendeng iku." Tidak ada gendeng kolesterol, liver, jantung, tidak ada. Kenapa? Walaupun makannya ngawur, karena mereka yakin, nggak pakai mikir Pak. Wis pangan pokok wareg. Ini apa dewe kan enggak. Gurung mangan wis mikir suudon nang panganan, ojo iku kolesterol, ojo iku ojo. Akhirnya takut dengan dirinya sendiri. Penyebab kita stres, gelisah dan takut itu otak kita. Enak mana wong gendeng niku enak mana, ana telu enak ini. Kalau dia statusnya Islam, dia tidak kena hukum. Walaupun tidak sholat, nggak dosa. Nggak puasa Ramadan besok, nggak dosa. Jadi solusi nih Pak, nek ana Pertamina iki wong Islam, besok Ramadan gak sholat, gak poso, gak gelem ganti poso, gak gelem bayar fidyah, solusinya cuma satu. Kongkon gendeng ae wong iku. Aman kan? Hadirin, akidah itu tempatnya di hati Pak, bukan di otak. Saya supervisi anak-anak KKN kemarin di Lumajang. Seminggu saya di sana. Kan dekat masjid kita punya asrama itu Pak. Dan itu ada orang tua, ya umurnya 70-80. Setiap subuh itu Pak, jam 3 sudah di masjid. Lah pikiran saya, orang yang rajin ke masjid itu berarti dia mengerti keutamaan, mengerti fadilahnya kan. Makanya semangat. Nah kalau penasaran takon nang bayi, "Mbah, kalau seminggu mriki kok lihat panjenengan ini mesti teng masjid subuh-subuh Pak, jam 3 teng masjid. Kok semangat Mbah jenengan? Napa jenengan sumera fadilah Mbah?" Jawab, "Nak, fadilah niku tiyang pundi?"
Orang nggak paham keutamaan, nggak paham isinya doa sholat, tapi yakin kalau dia sholat itu menyelamatkan hidup, datang. Tapi berapa banyak orang itu yang ngerti teori sholat, paham bacaan sholat, dalil Qur'an ya hafal, hadis gak sholat nang masjid, ya akeh. Anda ini, kenapa Anda ini datang ke masjid? Bukan karena Anda ini ngerti tentang hakikat jamaah, bukan. Karena Anda dapat hidayah. Dan hidayah tidak butuh akal, Pak. Mudah itu yakin kok. Makanya sampai ada murid saya punya mahasiswa 2 itu, Pak. Sudah pacaran mulai lama, putus. Saya tegur, Mas, apa kok putus, Mas? Yai, kita beda keyakinan, Yai. Maksudnya, lah kalau yakin sampai dek yakin mbak aku hari ini. Tak pikir si jenis non muslim tau apa. Ya pantes saya Mas, wong kon yakin sampai dek ayu. Lah dek gak yakin kon ya pantes kon gak tapi ganteng ini. Nah, ini yang pertama, Pak. Dan Abu Bakar telah menampilkan sosok yang berakidah dan percaya kepada Nabi tentang Isra Mi'raj. Yang kedua, spirit syariah. Syariahnya kan sholat, Pak. Syariahnya itu sholat. Saya tidak bercerita tentang sejarah, tapi tentang hikmahnya saja. Ada ayat di Al-Quran yang mungkin Bapak Ibu semua hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil musallin. Al-Ma'un. Coba artikan itu. Maka celakalah orang yang sholat. Ini salah tafsir wangel, Pak. Ojo sholat, Mas, celaka kan. Jadi ini dalilnya orang yang nggak mau sholat ya ini, Pak. Gara-gara ngepek dalil dipotong-potong begini. Padahal ada ayat berikutnya, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka yang lalai dengan sholatnya. Lalai itu apa sih, Pak? Lalai itu selalu ada di permulaan. Makanya banyak orang bisa gagal sholat karena dia tidak siap sholat. Ternyata yang mahal itu persiapannya. Saya mau cerita dulu, sebelum Nabi menghadap Allah Isra Mi'raj ada 3 peristiwa besar, Pak. Wafatnya istrinya tercinta Ibunda Khadijah, wafatnya paman tercinta Abu Thalib, dan ada embargo ekonomi untuk keluarga Nabi. Jadi sebelum datang menghadap Allah itu Isra Mi'raj, Nabi kehilangan istri itu bentuk wanita ya. Abu Thalib itu yang backup Nabi meninggal, itu tahtanya. Ekonomi itu harta. Jadi kehilangan harta, tahta, wanita. Jadi mau ketemu Allah, dibersihkan Nabi itu hatinya dari kepentingan 3 ta ini. Makanya kalau jenengan mau sholat masih bawa 3 ini, ya bener sholat, tapi gak ketemu Allah sampai. Mungkin ketemu gerandong sampai mak lampir. Ya mohon maaf Pak, saya bukan orang sempurna, tapi data ini saya sampaikan wajib. Data ini saya sampaikan wajib. Karenanya sebelum berangkat Nabi mandi dulu, wudhu dulu. Orang yang gagal, orang yang lalai itu selalu ada pada permulaannya, persiapannya. Makanya ada satu amalan yang sesungguhnya tidak ada hubungan dengan sholat, tapi dia berpengaruh penting dalam sholat. Apa? Wudhu. Jenengan sholat gak ada wudhu, ya gak sah sholat. Padahal wudhu itu kan gak connect sama sholat, kan ibadah yang sendiri. Mosok sampean wudhu sampai sholat. Jadi ada orang mengira sholat itu takbir, kemudian sampai salam. Betul. Tapi Anda sholat tanpa wudhu, nggak sah. Apa hakikat wudhu itu? Mensucikan kan? Yang disucikan apa? Kotoran. Kotoran yang bagaimana? Dalam fikih Bapak Ibu, kotoran ada 2. Ada yang disebut dengan najis, ada yang disebut dengan hadas. Kalau najis itu kelihatan, nampak dohirnya. Kotoran misalnya tai cicak, tai tikus, kencing segala macam, itu najis namanya. Tapi kalau hadas perilaku, Pak. Lah yang disucikan oleh wudhu ini bukan najisnya, tapi hadasnya perilaku. Contoh, saya punya wudhu, habis wudhu dari sana Bapak Ibu masuk masjid di Serambi, maaf, kaki saya terinjak kotoran, cicak atau tikus misalnya. Saya kena najis apa kena hadas? Najis. Solusinya, saya kembali ke kamar mandi, tidak perlu mengulang wudhu saya.
Saya cukup membersihkan kotoran tadi sampai hilang warnanya, hilang baunya, dan hilang rasanya. Loh kok rasanya Ustadz? Iya tak dilatih mau. Cilego sampai ini. Coba. Beda kalau saya masuk masjid sudah punya wudhu ngentut. Solusinya saya kembali ke kamar mandi. Tidak perlu saya goyang bokong saya yang keluar kentut itu, tapi saya mengulang wudhu saya. Dan wudhu itu ketika Anda membasuh wajah, itu bukan kotoran di wajah, tapi maksiatnya wajah yang disucikan. Membasuh tangan bukan kotoran yang ada di tangan, tapi maksiatnya. Kepala juga Pak. Mengusap kepala ini bukan mensucikan kotoran Pak. Ini pikiran-pikiran kotor, pikiran ngeres itu berseni kabeh. Termasuk kaki ini langkah-langkah yang mungkin maksiat. Kalau sudah pandangan mata bersih, tangannya bersih, kepala pikirannya bersih, langkahnya bersih, baru ngadep Allah. Karena Allah itu bersih, tidak mungkin diterima kecuali orang-orang yang bersih. Jadi bukan sholatnya Pak. Sholatnya ya biasa. Bahkan sholatnya gerakannya kan fleksibel Pak. Tergantung kita ini sempurna apa tidak. Biasanya saya ngaji rutin itu di kitab Al-Adhkar kan saya jelaskan. Ada fikih yang sempurna, takbirnya begini, rukuknya begini, sujudnya begini. Tapi ada fikih yang tidak sempurna. Fikih darurat namanya. Boleh sambil duduk, sambil berbaring, duduk kursi boleh, duduk bawah. Tidak ada masalah, gerakan itu fleksibel. Tapi esensi sholat itu menghadap ke Allah, Zat yang maha suci. Dan hanya diterima orang-orang yang suci. Makanya Nabi dipersiapkan semua zahir, dipersiapkan batinnya, dipersiapkan. Akhirnya ngadep Allah. Salat menjadi ibadah terpenting dalam hidup. Kalau Allah memerintahkan puasa, Allah cukup nyuruh malaikat Jibril datang ke Nabi menyampaikan ayat puasa. Haji, Jibril datang menyampaikan wahyu haji. Tapi urusan salat, Allah memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dan langsung diberikan perintah di Sidratil Muntaha. Sampai dialognya diabadikan dalam sholat. At-tahiyyatul. Nabi itu masuk ke Sidratil Muntaha Pak. Malaikat Jibril mengantar sampai langit ketujuh itu bilang dalam hadis yang panjang, ya Rasulullah, aku hanya ditugaskan mengantar engkau, bukan aku dipanggil Allah. Silahkan. Aku tidak mampu untuk masuk ke sana ya Rasulullah. Aku tunggu di sini. Hanya engkau yang diundang sama Allah. Masuklah Rasulullah, baca at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatulillah. Semoga kehormatan, kemuliaan, keberkahan, kebaikan untukmu ya Allah. Itu salamnya Nabi. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Selamat untukmu wahai Nabi dan keberkahan yang sempurna. Nabi merasa bahagia dijawab sama Allah. Nabi ingat kita semua umatnya Bapak Ibu. Nabi mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholih. Itu dialog Nabi dengan Allah waktu di Sidratil Muntaha, diabadikan jenengan setiap hari. Baca tahiyat akhir. Karenanya penting sekali Pak ini Pak. Penting sekali. Meninggalkan sholat 3 kali berturut-turut dengan sengaja fakat kafar, dianggap kafir tanpa uzur. Sholat ini boleh izin Pak, boleh nggak sholat itu kapan? Saat kita ini nggak sadar atau mati. Selama kita sadar tetap wajib sholat dengan kemampuannya. Boleh kiaman berdiri, qu'udan duduk, wa ala junubihim juga harus berbaring. Bahkan kadang-kadang berbaring pun nggak mampu, yang mampu hanya kedipan mata, berkediplah untuk sholat kita. Ini seminar sholat di UNER itu ada mahasiswa tanya, Pak Yai, kalau semua anggota tubuh ini lumpuh, tapi yang bisa bergerak itu cuma ininya Pak Yai, apa boleh salah sholat pakai ini Pak Yai? Saya bilang boleh Mas, tapi ojo ngomong aku praktek loh ya. Nah mosok ngadeg ngomong ini kan. Rata-rata Pak, lumpuh itu pertama kali ya itu dulu kok. Mosok liyane lumpuh iku ning ngadeg kan gak mungkin. Iki kamu dari mana ini? Biasanya nek wong lanang lumpuh sih ya iku ne dhisik sing lumpuh baru liyane. Dadak ana liyane lumpuh iku gak iku ya apa ceritane. Aneh ini. Tapi ya ada namanya, ya silahkan kalau kamu sholat pakai itu. Mbok ya apa prakteknya gak ngerti.
Para jamaah sekalian, ini perintah yang penting. Dan kepentingan perintah itu karena Allah punya maksud Bapak Ibu. Salah satu maksud Allah itu bahwa dengan sholat ini kita berubah lebih baik. Karena esensinya inna sholata tanha anil faksha wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Saya mau contoh sedikit Bapak Ibu ya. Jenengan nek duwe kanca sombong, Pak. Apes jenengan. Wong nek gumpul ambek wong sombong wis paling sengsara, Pak. Paling sengsara. Sampeyan duwe bojo wedok sombong bojo sampean. Wah, apesan. Ibu-ibu yang ngono Bu, duwe bojomu sombong wis. Ibu kanca sak kantor sombong wis. Tidak hanya manusia yang benci dengan orang sombong. Allah pun benci, Pak. Dan kebencian Allah kepada orang sombong itu sampai dikatakan tidak masuk surga siapapun yang di hatinya ada secercah kesombongan. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Dan bagaimana terapi sombongnya, Pak? Untuk menghilangkan itu, salat. Coba. Sampai orang sombong pun suruh salat, sombongnya hilang. Asal salatnya benar. Gerakan yang pertama, ini loh, Masya Allah. Allahu Akbar. Saat kita mengucapkan Allah Maha Besar, pandangan mata kita kemana? Ke atas, ke depan, ke bawah. Yang benar, tempat sujud kan? Tempat sujud yang kita pandang waktu Allahu Akbar itu anggotanya apa? Hakikatnya bagaimana, Pak? Karpet. Yang kita pandang karpet? Bukan. Atau keramik? Bukan. Tanah. Jadi saat kita membesarkan nama Allah, Allahu Akbar, kita diingatkan dari penciptaan kita, Pak. Kamu dari tanah dan bakal kembali ke tanah. Yang ngeten, Pak, praktek. Allahu Akbar. Tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah aku diciptakan, ke tanah aku dikembalikan, dan dari tanah pula aku dibangkitkan. Sedina ping 17. Delok lemah ngoten niku. Kalau ada tersisa sombong kebacut, Pak. Makanya orang tawadhu itu biasanya jalannya mesti lihat tanah, dilu, tenang. Disopo? Itu kan Dimas. Mburi. Tapi tidak semua orang jalan lihat tanah itu terus tawaduk, enggak. Kadang-kadang golek duit hilang ya ono. Iku arek Pertamina biasanya. Hadirin. Kok ada orang sudah sholat masih sombong? Insyaallah. Sholatnya hanya gugur kewajiban, belum bisa membangun karakternya. Ya segitu aja, bukan pelatihan sholat. Kalau ada pelatihan ya beda segmen, Pak. Ya jangan ngundang di sini, ngundang di kantor. Jadi ada 3 yang dibentuk. Akidahnya dibentuk, syariah salatnya dibentuk, dan akhlakul karimahnya dibentuk. Saya percaya, demi Allah, orang yang salatnya baik itu lesannya bagus. Orang yang salatnya baik, pikirannya mesti apik. Kalau dia suami, pasti jujur. Istri pasti setia. Kalau dia pemimpin, pasti penyayang kepada anak buah. Salat itu pembentukan karakter dari semua kebaikan kehidupan ini. Inilah spirit besar dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih dan semoga kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Aqulu ma tasma'un, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.